Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kuliah online kita, materi mata kuliah penanganan pasca panen, program studi agribisnis, Politeknik Negeri Banyuwangi. Pada kali ini kita akan membahas tentang topik pembersihan, sortasi, dan grading. Silahkan diikuti. Pengertiannya, untuk pengertian dari pembersihan itu merupakan membuang atau cara membuang benda asing atau bahan yang tidak sejenis dari suatu produk. Jadi, apabila ada benda asing yang tidak sesuai dengan produk yang kita kemas misalkan, maka itu harus dibersihkan. Kemudian untuk sortasi itu memisahkan produk yang sudah bersih. Jadi, sortasi memisahkan produk yang sudah bersih menjadi beberapa fraksi mutu. Dapat berdasarkan bentuk, kemudian juga berat jenis, tekstur, maupun warna. Sedangkan grading, ini sortasi dan grading itu berbeda. Jadi, kalau grading itu mengklasifikasikan bahan berdasarkan nilai komersialnya dan kegunaannya, dengan faktor penentu yang lebih banyak dari sortasi. Jadi, buah ataupun sayur itu biasanya dibersihkan terlebih dahulu, kemudian disortasi, baru kemudian digrading. Faktor grading itu ditetapkan oleh berbagai agensi atau lembaga yang berkepentingan dengan produk pertanian tertentu yang digunakan sebagai standar dalam perdagangan. Ya, misalkan gradingnya berdasarkan SNI, gitu ya, atau berdasarkan dari negara yang menjadi tujuan ekspor, gitu ya. Jadi di-grade berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, kita bahas mengenai pembersihan produk. Tujuan dari pembersihan produk ini adalah provide a customer with product that is attractive and clean with minimal risk of microbial contamination. Artinya apa? Artinya menyajikan kepada customer di mana produk yang nantinya berada di tangan customer ini akan bersih dan meminimalisir terjadinya kontaminasi oleh mikrobakteria. Ada apa saja? Mulai brush atau wipe, kemudian wash, sanitize, apakah do nothing gitu pada proses pembersihan produk. Karena ada produk yang kemudian dipanen bisa langsung dikonsumsi tanpa dilakukan pembersihan. Jadi proses-prosesnya diapakan misalkan? Apakah dengan cara disikat? Apakah dengan cara dicuci? Ya, apakah dengan cara disemprotkan sanitizer misalkan, atau nggak dilakukan apa-apa, yaitu proses pembersihan produk. Nah, ideally, washing, rinsing, and sanitizing provide the greatest reduction of potential microbial contaminations. Idealnya bahwa mencuci, kemudian merendam dan mensanitasi itu merupakan cara terbaik untuk mereduksi atau meminimalisir dari potensi kontaminasi dari mikrobia. Di mana have to consider the crop. Perlu dipertimbangkan bahwa how dirty the product is coming from field. Jadi seberapa kotor sih dari lahan itu gitu. Kemudian kemampuan untuk menghilangkan bahan yang berupa kelembapan gitu. Biasanya yang seberapa basah sih kotorannya gitu ya. Kemudian tenderness and perishability of the product. Jadi kerusakan produknya itu seberapa besar gitu ya. Nah, prosedur pembersihan dan pencucian. Buah-buahan, sayuran, dan kacangan sering harus dicuci untuk membersihkan dari tanah atau debu, residu pestisida, dan material asing lainnya. Nah, kegiatan pencucian dapat diawali dengan pencucian atau langsung, pra-pencucian, atau bisa juga langsung.
Tipe pencuci itu dapat berupa bak atau continue. Artinya kalau yang continue ya langsung dia berjalan menggunakan conveyor, kemudian conveyor dari belt conveyor itu disemprot, di-spray. Itu bisa. Kayak misalkan kalau kalian ke Edamame Mitra Tani 27 dia menggunakan yang pembersihan secara continue. Artinya produknya datang, dia masuk ke dalam bak penampung, kemudian dari bak penampung ada belt conveyor yang berjalan, kemudian produknya berjalan, kemudian di-spray, dicuci menggunakan tekanan yang kuat gitu ya. Sedangkan untuk yang bak biasa itu hanya untuk pencucian biasa aja, dimasukkan ke dalam bak kemudian dipisahkan gitu aja. Nah, pencucian ini dapat satu atau juga dikombinasikan dari apa? Perendaman dalam air mengalir atau bahan cair lainnya, kemudian penyemprot air, drum berputar, sikat berputar, atau juga pencuci bergetar. Nah, perendaman, ini perendaman pada air atau cairan lain yang mengalir hanya efektif untuk menghilangkan debu saja, atau kotoran lain yang melekat di permukaan yang mudah lepas. Itu untuk perendaman. Biasanya perendaman ini hanya untuk pencucian. Metode ini sering digunakan sebagai pre-cleaning ya. Pencucian yang diteruskan dengan metode yang lainnya. Nah, kemudian untuk yang semprotan atau spray air ini sangat bervariasi dari tekanan rendah hingga tekanan tinggi atau sudut lebar hingga lurus ke produk. Artinya kalau kita lihat nozzle-nya, kalau nozzle-nya pakai VLV berapa? 100 atau 200 gitu ya. Kalau 100 berarti ada jangkauan sekitar 1 meter untuk lebar spray-nya. Tetapi kalau itu untuk sprayer, tetapi untuk sprayer yang di produk biasanya lebih kecil gitu ya, untuk nozzle-nya. Dan tekanannya itu diperhatikan dari kondisi produknya. Kalau produknya mudah rusak oleh tekanan air, ya maka tekanan airnya harus diperendah. Sprayer efektif untuk menghilangkan tanah atau kotoran yang melekat kuat pada produk. Metode ini dapat digunakan untuk berbagai macam produk, tetapi dengan pengaturan tekanan yang sesuai. Tekanan yang sesuai untuk kentang mungkin akan merusak apabila digunakan untuk sayuran. So, it's so different, sehingga kekuatan dari produknya ini harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya drum berputar. Nah, pencuci tipe ini umum digunakan untuk skala komersial karena sederhana, kapasitasnya tinggi, langsung membersihkan dan kerusakan produk kecil. Jadi, berputar gitu aja ya, kayak washing machine. Tingkat kebersihan ini bergantung pada kecepatan berputar, kemudian kasaran korugasi permukaan dalam drum dan lama pencucian. Jadi drum yang berputar itu ada permukaan yang kasar. Nah, di situ yang digunakan untuk proses pencucian. Kemudian pencuci sikat, ini pencuci sikat yang berputar umumnya memiliki efektivitas yang tinggi. Metode ini efektif untuk menghilangkan pasir, kemudian tanah, lempung, atau residu pestisida. Lama waktu pencucian ini ditentukan oleh pergerakan relatif antara produk dan sikat. Sikat dapat terbuat dari serat, karet, ataupun spons, atau bahan lain yang dapat diganti setelah usang. Nah, untuk pencuci bergetar, alat ini bekerja berdasarkan getaran yang sangat kuat, karena getaran tinggi dan berulang sehingga diperlukan konstruksi yang kuat. Catatan, di mana prosedur pencucian yang baik itu menggunakan gabungan dua atau lebih dari prosedur yang telah dijelaskan di atas. Dan prosedur pencucian dapat diintegrasikan dengan aliran bahan dalam pabrik. Jadi yang bagus adalah dikombinasikan, nggak cuma sekali cuci. Tapi misalkan pre-cleaning dulu, direndam, baru kemudian dimasukkan ke dalam drum berputar atau sikat bergetar, itu boleh. Ya. Jadi menggunakan kombinasi itu akan menghasilkan produk yang bersih. Kasus-kasus pencucian, ini residu pestisida itu dapat dibersihkan melalui pencucian dengan campuran deterjen 0,5-1% larutan asam hidroklorat. Ya, jadi biasanya air yang mengalir itu ditambahkan dengan klor supaya memudahkan penghilangan residu pestisida. Kemudian power spray selama 3 menit ini akan menghilangkan hampir semua deposit. Jadi nggak boleh cepat-cepat ya membersihkan itu ya.
Lilin atau minyak ini dapat dicuci dengan air suhu tinggi atau larutan basah, seperti sifatnya dari minyak atau lilin. Itu kalau dicampur dengan larutan basah itu ya sabun itu, maka bisa terpisah. Dalam pencucian juga sering ditambahkan bahan kimia untuk mengendalikan jamur, serangga, dan bakteri. Ini pasca pencucian atau setelah pencucian tahap akhir ini biasanya ditambahkan bahan kimia tambahan. Nah, kita lanjutkan ke sortasi. Manfaat sortasi dan grading, apa sih manfaatnya? Yang pertama, ini menjamin produsen memperoleh harga relatif terhadap mutunya. Jadi kalau sudah di-grade, itu harganya nanti beda-beda gitu. Jadi sesuai dengan hasil gradingannya. Mempermudah penanganan biji-bijian dalam penyimpanan dengan mutu yang sejenis. Jadi kalau yang mutunya jelek gitu, tidak boleh dicampur dengan mutu yang bagus. Karena dapat berpengaruh pada, nanti misalkan ada biji-bijian yang jamuran gitu ya, dicampur dengan biji-bijian yang masih berkualitas, otomatis nanti jamurnya akan mengkontaminasi biji-bijian yang masih bagus gitu. Jadi harus dipisah. Kemudian dapat menjadi suatu metode yang sederhana dalam penentuan harga. Jadi sehubungan dengan mutunya dalam perdagangan. Jadi untuk menentukan harga ini biasanya berdasarkan grade. Memungkinkan pembeli memperoleh kualitas biji-bijian yang sama secara konsisten. Jadi fair ya. Kemudian dapat memilah biji-bijian ke dalam beberapa kelompok mutu sehingga terdapat pilihan gradasi kelompok mutu produk. Ya, ini manfaatnya. Objektifnya apa sih? Tujuannya itu apa sih sortasi itu? Sorting objektif itu adalah to remove product or portion of product. Jadi menghilangkan produk atau bagian dari produk that may detract or pose a risk for certain shelf life and or contamination by a microbial organism. Jadi tadi menghilangkan produk tersebut karena memang tidak layak atau bahkan sebagian dari produk tersebut di mana nanti akan mengalami resiko kepada pada yang lain gitu, pada produk-produk yang lain, terutama yang disebabkan oleh microbial organism. Ya. Contaminated product itu harus di sorting. Senescing product yang layu itu harus dihilangkan juga. Insect damaged product harus disortasi. Product with broken skin. Nah, ini ya. Produk dengan kulit yang rusak. Dan product that is out of grade, yang tidak sesuai dengan grade. Ya. Faktor grading atau sortasi. Jadi faktor grading atau sortasi yang digunakan untuk produk pertanian dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan sifat fisiknya, berupa kadar air, ukuran, berat, tekstur warna, benda asing, dan bentuk. Kemudian juga berdasarkan dari sifat kimianya, komposisi kimianya, ketengikan, indeks asam lemak bebas, bau, dan aroma. Kemudian sifat biologis, daya kecambah, tipe dan jumlah kerusakan karena serangga, tipe dan jumlah kerusakan oleh jamur, hitungan bakteri itu. Jadi faktornya ada faktor berdasarkan sifat fisik, kemudian sifat kimia, sifat biologis. Nah, sortasi buah dan sayuran. Sortasi buah dan sayuran didasarkan pada warna, kerusakan, dan ukuran. Sortasi warna dan kerusakan umumnya dilakukan secara manual, walaupun belakangan dikembangkan metode elektrik untuk memisahkan berdasarkan warna. Ya. Itu kalau menggunakan warna itu pakai citra ya biasanya memisahkannya. Beberapa alat yang digunakan untuk sortasi buah dan sayuran berdasarkan ukuran bisa menggunakan ayakan, menggunakan ban pemisah atau diverging belt, roller sorter, dan pemisah berdasarkan bobot atau weight sorter. Yang pertama ayakan atau screen. Nah, buah dan sayur yang berbentuk bulat atau elips dapat disortasi dengan ayakan bergetar atau juga ayakan berputar, asalkan bahan produk tidak bereaksi dengan baja, stainless steel, atau bahan lain yang menjadi bahan dasar dari ayakan tersebut.
Buah atau sayuran yang berukuran kecil akan lolos saringan, dan yang berukuran besar akan melewati ujung saringan untuk proses selanjutnya atau pengepakan. Selanjutnya, produk akan terpisah dalam beberapa grade berdasarkan dari ukurannya. Nah, ini contohnya. Nah, ini screen. Rasakan ayakan. Kemudian ban pemisah atau diverging belts terdiri dari dua ban berjalan yang berangsur-angsur terpisah. Kemudian pada saat ban terpisah semakin lebar, jadi ini semakin lebar begini ya, secara otomatis produk yang berukuran lebih kecil akan jatuh, sedangkan produk yang lebih besar akan terangkut jauh. Jadi kalau awalnya sempit, kemudian melebar, kalau misalkan ada buah di atasnya, kemudian dia menggelinding, kalau buahnya kecil, maka di awal sudah jatuh. Tapi kalau buahnya besar, dia akan melebar menyesuaikan dengan ukuran, sehingga buah yang besar cenderung akan tergrid secara jauh. Nah, ini contohnya. Ya. Timun misalkan ini ya. Kemudian roda roller sorters, lebih cepat, akurat, dan resiko kerusakan kecil. Masing-masing roll berputar berlawanan arus jarum jam, dan kemudian buah terpisah pada lubang-lubang antar roll yang melebar secara progresif. Nah, ini ya. Ini lihat screen-nya. Screen-nya di sini sempit ya. Di sini berarti nanti yang masuk small grapefruits. Jadi buah yang kecil. Ya, di sini nanti ada yang besar, yang nggak lolos masuk dalam large grapefruit atau buah yang besar. Rotary cylinder grader ya, terdiri dari silinder yang berlubang dan berputar searah jarum jam dan digerakkan oleh motor listrik. Masing-masing silinder memiliki lubang yang memungkinkan buah yang disortasi jatuh melewatinya, dengan ukuran pada silinder pertama paling kecil dan semakin membesar pada silinder berikutnya. Buah-buah yang terpisah kemudian jatuh pada wadah-wadah pengumpul. Buah yang oversize akan jatuh di ujung silinder grader, terpisah dengan buah berukuran lainnya. Nah, ini contohnya, dilihat ya. Awal di sini ini merupakan sliding door-nya dibuka. Ini silinder, ini cut atau pengumpulnya, di sini collecting-nya. Ini semuanya berputar ya. Kemudian berdasarkan ukuran. Nah, sortasi berdasarkan berat produk. Akurat, agak cepat, dan kerusakan produk kecil. Digunakan untuk memisahkan produk yang ukuran besar seperti apel dan jeruk. Kemudian alat ini memisahkan produk buah dan sayur yang tidak dapat dipisahkan berdasarkan tekstur dan bentuk. Produk akan masuk dalam satu wadah secara otomatis. Wadah akan berjalan pada bidang yang berisi pegas yang tegangannya berangsur-angsur melemah. Produk yang berat ini menekan pegas dan akan dikeluarkan lebih awal perjalanan. Sedangkan produk yang lebih ringan akan berjalan lebih jauh sehingga produknya terpisah. Jadi mementing ya, memegas. Ini contohnya. Ini biji-bijiannya. Ya. Ini ada feed regulator, air intake, berarti ngambil udara di sini. Ini kemudian berputar. Ya. Jika yang kopong atau beratnya itu kecil, dia akan naik. Yang besar turun. Ya. Nah, sortasi berdasarkan warna buah. Buah dapat disortasi secara otomatis dengan cepat menggunakan alat microprocessor controller color sorting equipment. Nah, ini agak sedikit complicated yang ini ya. Ini buah dialirkan pada kolom dan melintasi fotodetektor. Fotodetektor mengukur pantulan warna buah dan dibandingkan dengan standar. Jadi ini menggunakan citra hyperspektral. Ini biasanya pakai computer vision ini. Jadi nanti ada kameranya itu menangkap warna, warnanya nanti akan diolah di komputer, nanti komputer akan memerintahkan pada lengan robot untuk memisahkan dari buah ini. Nah, pantulan cahaya tadi diproses oleh mikroprosesor yang mengoperasikan sistem reject secara otomatis. Nah, ini di sini sistemnya.
Selanjutnya, buah akan terpisah berdasarkan warna buah. Nah, ini contohnya. Ini hopper itu tempatnya. Kemudian ini ada code. Ini kontrol kabinetnya, equipment-nya. Ini penguat, amplifier. Nah, ini rejected fruit. Ini produk. Jadi, foto detektornya ini menggunakan kamera. Kemudian apabila dia bagus, dia masuk ke produk. Kalau yang di reject, dia akan langsung ada lengan robot yang kemudian memisahkan. Selanjutnya kita bahas tentang pembersihan dan sortasi biji-bijian, kacangan, dan juga benih. Pada biji-bijian, tidak terlalu berbeda antara kegiatan cleaning, sorting, dan bahkan grading. Pembersihan, sortasi, dan grading biji-bijian didasarkan pada ukuran, kemudian juga bentuk, berat jenis, dan sifat atau tekstur permukaan. Jadi nggak jauh beda dengan buah dan sayur. Saringan ayakan atau screen ini paling banyak digunakan, menggunakan metode saringan ini. Terdiri dari 2 atau lebih ayakan, dan sering digabungkan dengan blower. Jadi setelah diayak, di blower. Ya. Biji-bijian dipisahkan berdasarkan lubang yang telah ditentukan. Produk bergerak ke bawah karena kemiringan ayakan dan getaran ayakan sehingga lubang ayakan tidak mempet. Kemudian kecepatan produk bergerak dapat diatur berdasarkan kemiringan ayakan. Ya, ukuran dan bentuk lubang ayakan dapat ditentukan berdasarkan produk yang akan dipisahkan. Contoh, pemisahan dengan ayakan terdiri dari 3 ayakan ya. 3 screen. Ayakan pertama itu menyaring kotoran yang ukurannya lebih besar daripada produk. Ayakan kedua itu dengan lubang sesuai dengan ukuran biji bernas yang dikehendaki. Sementara ayakan yang ketiga itu meloloskan biji-biji kecil yang inferior dan biji-biji gulma sehingga jatuh ke panci terakhir. Ayakan sering digabungkan dengan pneumatik separator atau pemisah dengan menggunakan hembusan udara sehingga produk terpisah berdasarkan bobotnya. Jadi kalau yang berbobot dia akan jatuh di awal. Yang ringan itu akan terpisahkan berdasarkan dari hembusan angin. Hembusan dari blower ya. Pada intake, tempat masuk biji-bijian dihembuskan angin dari kipas, dari blower, sehingga biji bernas jatuh lebih awal dan biji hampa atau kotoran jatuh lebih jauh. Nah, sistem ini disebut dengan aspirating. Selanjutnya, untuk spiral separator, ini memisahkan produk berdasarkan bentuk. Produk yang memiliki bentuk bulat akan menggelinding lebih cepat, dan gaya sentrifugal akan menyebabkan produk terlempar pada alur sebelah luar. Nah, produk yang bentuknya pipih akan berjalan lebih lambat dan masuk pada alur sebelah dalam. Dengan demikian, kedua bentuk produk tersebut akan dipisahkan. Jadi yang bentuknya bulat itu lebih cepat. Sementara yang pipih akan lambat. Nah, proses ini yang digunakan untuk memisahkan. Nah, ini contohnya. Ya, ada ini yang double separator, yang ini yang single. Selanjutnya adalah disc and cylinder separator, pemisah piringan dan silinder. Silinder yang dipasang mendatar dengan permukaan sebelah dalam yang berlubang bulat atau elips, sesuai dengan bentuk biji yang dipisahkan. Nah, biji yang sesuai akan terambil oleh lubang dan akan berputar melewati sudut 180 derajat, sehingga akan terbuang ke sisi yang lain. Sedangkan biji yang lebih kecil atau lebih besar dari lubang akan tertinggal atau jatuh sebelum 180 derajat, sehingga tidak melewati batas. Dengan demikian, produknya akan terpisah. Nah, ini contohnya begini. Ini yang kapasitas cukup besar ya, untuk memisah biji-bijian. Selanjutnya, specific gravity separator atau pemisah berdasarkan berat jenis. Alat ini memisahkan produk karena 2 kondisi. Yang pertama, kemampuan biji untuk mengalir ke bawah pada bidang miring. Kemudian, efek mengapung pada biji-bijian yang disebabkan oleh pergerakan udara ke atas. Nah, pemisah ini terdiri dari meja berbentuk segitiga yang berlubang-lubang. Kemudian di bagian bawah meja dipasang kipas untuk mengalirkan udara. Nah, meja juga digerakkan dengan mesin untuk bergetar pada saat beroperasi. Jadi biji-bijian dimasukkan pada box masukan atau hopper. Kemudian selanjutnya dengan getaran dan aliran udara ke atas, produk yang memiliki berat jenis kecil akan mengapung dan bergerak ke atas. Sedangkan yang berat akan bergerak ke bawah.
Berdasarkan berat jenisnya dan kemampuan produk mengapung akan memisahkan produk pada beberapa grade. Nah, ini contohnya. Ya. Dipisahkan berdasarkan beberapa grade. Kemudian yang terakhir itu adalah permisah berdasarkan tekstur permukaan untuk memisahkan produk yang memiliki ukuran, bentuk, berat, dan berat jenis sama tetapi memiliki tekstur permukaan yang berbeda. Terdiri dari drum yang memiliki tekstur permukaan tertentu yang dapat memisahkan biji yang memiliki permukaan yang kasar. Pantulan biji yang memiliki tekstur permukaan kasar lebih jauh dibandingkan biji dengan tekstur permukaan yang licin, dan akhirnya biji dengan tekstur permukaan yang kasar akan terlempar jauh melewati batas dan terpisah dengan yang bertekstur kulit halus. Oke, baik, demikian kuliah online untuk mata kuliah penanganan pasca panen. Apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Untuk tugas di rumah secara individu, silakan buat alat sortasi sederhana untuk memisahkan buah, sayur, atau biji-bijian. Nah, silakan dipilih, bisa menggunakan alat yang sederhana saja yang ada di rumah. Kemudian nanti tugasnya seperti biasa, kalian upload di channel YouTube kalian. Kemudian nanti untuk linknya bisa dikumpulkan ke saya. Baiknya adalah pengumpulan link itu bersama-sama dalam satu kelas, sehingga nanti saya mudah untuk men-tracingnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.